How are you today? Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang teks naratif atau naratif teks. What is narrative text? Okay, narrative text is a text that contains imaginary stories, fairy tales, or true stories that have been exaggerated. Jadi, naratif teks adalah teks yang berisi tentang imajiner, dongeng, kisah nyata yang dilebih-lebihkan. Dan biasanya ada nilai moral yang bisa dipetik dari cerita-cerita tersebut. Tujuan dari naratif teks itu adalah to entertain the reader about a story or stories written by author and at the same time imply a moral message to be confided to the reader. Tujuan pada naratif teks tersebut ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita yang dikarang oleh penulis, dan di saat yang sama juga menyiratkan tentang pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Adapun sifat naratif teks sendiri itu adalah imajinatif atau berupa cerita fiktif atau karangan yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca. Nah, itu adalah pengertian, tujuan, dan sifat dari naratif teks. Dan kemudian kita akan melanjutkan tentang types of narrative text. Types of narrative text ini ada 10 ya. Yang pertama ini tentang fable. Nah, fable ini adalah cerita yang berkisah mengenai hewan. Contohnya itu kan ada banyak nih. Misalnya The Ugly Duckling, terus The Country of the Mice, A Bear and a Rabbit, The Cat and the Rat, dan masih banyak yang lainnya. Next is myth atau mitos. Pasti kalian juga udah ngerti apa sih itu mitos. Mitos itu adalah cerita mitos yang berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap sebagai cerita faktual atau yang benar-benar terjadi. Contohnya itu adalah di sini saya contohkan Aji Saka atau Dewata Cengkar. The next is legend. Legend adalah cerita yang mengisahkan mengenai bagaimana asal-usul suatu tempat. Kan contohnya ada banyak di Indonesia ini, pasti ada banyak sekali contoh-contoh atau cerita yang seperti itu. Contohnya adalah The Legend of Surabaya, The Legend of Candi Prambanan, Story of Lake Toba, dan masih banyak yang lainnya. The next is folktale atau folklore itu biasanya itu tuh disebut dengan atau cerita rakyat. Dan cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan secara turun-temurun hingga menjadi bagian tradisi masyarakat. Example is Malin Kundang. The next is number 5 is fairy tales. Dongeng adalah cerita rakyat atau cerita kanak-kanak yang memiliki keajaiban dalam kisah yang diceritakan oleh penulisnya. Contohnya adalah Timun Mas, Tinkerbell, dan Thumbelina. Next is number 6, love story or romance atau cerita cinta. Cerita cinta itu adalah cerita yang mengisahkan perjuangan cinta tokoh utama atau mengenai kisah cerita cinta tokoh-tokohnya. Contohnya itu seperti Romeo dan Juliet, terus I'm One of Those Four Men, dan masih banyak yang lainnya. Dan the next is personal experience. Personal experience ini adalah naratif teks yang berisi mengenai pengalaman pribadi penulis, atau kalian juga bisa menulis sendiri tentang pengalaman pribadi kalian. Dan selanjutnya adalah slice of life.
Slice of life adalah cerita yang berisikan mengenai kegiatan atau kisah yang terjadi pada keseharian penulis atau tokoh imajinatif. The next is horror stories, merupakan salah satu jenis naratif teks juga yang menceritakan tentang kisah-kisah yang seram, umumnya seperti hantu atau makhluk astral lainnya. Oke, the last is science fiction. Science fiction adalah cerita yang berkisahkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Nah, itulah tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis naratif teks. Dan kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri naratif teks. Ciri-ciri naratif teks itu ada 5. Characteristic of narrative text. First, narrative text tell about a story that happened in the past. Jadi yang pertama ini adalah teks naratif menceritakan tentang sebuah cerita yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, using nouns or nouns to replace the words animals, people, thing in the story. For example, drovers, carriages, and so on. Dan yang pada kedua ini artinya menggunakan kata benda untuk menggantikan kata binatang, orang, atau benda dalam cerita tersebut. Misalnya itu kurcaci, terus kereta, atau dan lain sebagainya. Number 3 is usually a story that is already known to many people and developed in the community. Examples such as rabbit and turtle, malin kundang, and so on. Dan pada nomor 3 ini artinya biasanya merupakan cerita yang sudah dikenal banyak orang dan berkembang di masyarakat. Nah, itu ciri-ciri. Contohnya itu tuh seperti kelinci dan kura-kura, maling kundang, terus apa lagi ya? Masih banyak yang lainnya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Is the elements of narrative text. The consist of time setting, place, story theme, character, atmosphere, conflict, and resolutions. Itu yang nomor 4. Penjelasannya, unsur-unsur teks naratif terdiri dari latar waktu, tempat, tema cerita, karakter, suasana, konflik, dan resolusi. And the last one is set in simple sequels or multiple complex sequels. Yang terakhir ini adalah diatur dalam sequel sederhana atau beberapa sequel kompleks. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks naratif. The next material is generic structure. What are the structures of narrative text? Generic structure of narrative text itu ada 4. First is orientation. Second one is complication. Number 3 is resolution. And the last one is orientation. First is orientation. Orientation, or commonly referred to as the introduction, content about who, when, where a story is set. Pada orientasi itu atau biasanya yang disebut dengan pendahuluan atau perkenalan yang berisi tentang siapa, kapan, di mana pada sebuah latar cerita. Number 2 is complication. Complication tell the beginning of the problems that causes the peak of the problems, or what is commonly called the climax. These sections usually involves the main character of the story. Pada komplikasi ini menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasanya disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan tokoh utama pada cerita tersebut. And number 3 is resolutions. In this part is the end of the story or a solution to the problems that occurs. Problems can be solved
for better or worse, which will make the story have a happy ending or vice versa. Pada bagian resolusi ini merupakan akhir dari cerita atau solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan baik atau buruk yang akan membuat cerita memiliki akhir bahagia atau malah sebaliknya. Biasanya itu happy ending atau bisa menjadi sad ending. And the last one is reorientation. Pada reorientation ini nih bersifat opsional ya teman-teman. Reorientation ini juga dapat berisi pelajaran moral, saran atau ajaran dari penulis. Nah, itu adalah penjelasan dari saya mengenai naratif teks. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan teman-teman drop di WhatsApp group. Sekian dari materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.